Apa kabar, bro? Gua harap lu semua sehat dan semangat. Kembali lagi di channel Komik X7 yang selalu menghibur lo dengan alur cerita yang asik dan gokil. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ada perkataan yang sering kudengar saat aku jadi tentara. Hati-hati dengan daun yang jatuh di tahun-tahunmu berikutnya. Aku tidak bisa melakukannya. 3 hari sebelumnya, di suatu tempat divisi Medan Gerilya, aku capek banget. Cuma tinggal 3 hari sebelum bebas tugas Q. Tolong beri aku sedikit kelonggaran. Ah, kenapa sekarang? Pemimpin peleton FM baru akan datang. Catatan FM adalah FM, Field Manual, panduan di lapangan. Bukankah kau terlalu keras? Gumam pria baju kuning. Apa aku bicara terlalu keras? Sampai dia melirikku. Park Byung-jang ya? Pemimpin peleton. Jawab Park. Aku sedang patroli di stasiun gerilya. Tolong, tunjukkan pada kami demonstrasi halang rintang. Ucap pemimpin peleton. Anda gak tahu? Haha, maaf, mungkin kau tidak mendengarku dengan jelas. Tunjukkan yang sudah kau dapatkan pada bawahanmu. Ucap pemimpin peleton sambil tertawa. Aku harusnya sedang istirahat. Maaf, pemimpin peleton. Aku akan bebas tugas sebentar lagi. Ini agak. Balas Park. Apa Park Byung-jang sudah dibebas tugaskan dari militer? Menurutmu berapa lama aku akan melepaskanmu? Ucap pemimpin peleton sambil melotot. Hahaha. Mari sembunyi setiap hari mulai besok. Aku juga tidak akan muncul saat absen. Park pun mulai bersikap siap. Ia mengambil nafas dalam. Ia pun melewati halang rintangan. Sedikit yang Park Byung-jang tahu, tubuhnya akan menjalani liburan akhir hayat. Saat wajib militerku sudah selesai, aku akan menjadi warga biasa. Apa? Aku kesandung? Wow, tidak. Park Byung-jang, pemimpin peleton. Kuda-kudaku jadi goyah. Halo, Tuan Warrior. Tuan Warrior. Bangun Tuan Warrior. Kepalaku sakit. Aku cuma militer cadangan. Siapakah yang panggil Warrior? Ngomong-ngomong, kupikir aku terluka parah. Tuan Warrior, ucap Sang Dewi yang mendekat. Sang Dewi berkata, aku Dewi yang akan memimpin Tuan Park Byung-jang. Namaku Parlia. Kau sudah menghadapi banyak kesulitan di kehidupanmu sebelumnya. Ucap Dewi. Hahaha. Hahaha. Tuan Warrior. Ucap Dewi yang bingung. Hahaha. Ini tidak nyatakan. Haha, ya, pasti. Ini mimpi. Aku terlalu banyak melihat dunia ini. Permisi, Tuan Warrior. Ucap Dewi. Papa. Tuan Warrior. Tuan. Hahaha. Bangunlah. Bangunlah. Park yang terus menampar pipinya. Tuan Warrior, hentikan, ucap Dewi. Park pun membalas. Diam. Berhenti. Memanggilku Warrior. Apa? Kau mabuk rokok? Cuma 3 hari. Cuma sisa 3 hari sebelum aku bebas tugasku. Apa ini masuk akal? Aku memahamimu, Tuan Warrior. Ini kali pertamamu, tentu saja. Guard, kau tidak paham. Kau memahamiku? Jangan buat aku tertawa. Kau menghabiskan seluruh hidupmu berbicara seperti itu. Apa yang kau lakukan, Tuan Warrior? Kalau kau baca webtoon Sagi Jigi, bagian selanjutnya sudah jelas, aku akan jadi warrior di dunia ini kan. Selama 1 tahun, 9 bulan, aku berlatih sangat keras di kehidupanku sebelumnya. Dan sekarang aku harus melakukannya lagi, ucap Park. Aku tidak mau. Kau tidak perlu menyelamatkanku, kau harusnya membiarkan aku beristirahat. Dewi bernama Paplia apanya? Kau cuma Dewi Rokon, ucap Park. Dewi Parlia pun marah. Beraninya kau mengatakan itu. Kau akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Dewi Nikotin, ucap Park Byung. Aku akan ya. Gelar warrior tidak cocok untuk pria sepertimu.
Kau harusnya menjadi warriorku. Sosok yang mengalahkan kejahatan. Ditakdirkan menjadi warrior yang akan menyelamatkan dunia. Ucap Dewi Parlik. Tapi, sekarang aku tidak akan memberikanmu apapun. Aku akan mengirimmu ke bawah. Lanjut Dewi Parlia yang marah. Tanpa satu skill pun. Akan kukirim kau ke dunia bawah. Seperti itu. Kau tidak boleh membiarkan kau pergi. Seperti itu, Parlia. Park Byung bersiap melakukan pukulan. Tapi dia tertahan oleh tali-tali yang melilit anggota badannya. Ia berusaha melepaskan lilitannya. Mari kita lihat apa kau bisa menahan ini hanya dengan tubuhmu saja, ucap Dewi. Terlihat rapalan lingkaran sihir di bawah Park Byung. Kau tidak bisa. Anggap saja itu sebagai wajib militer. Tidak. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kenapa kau tidak membunuhku saja lagi? Park Byung pun langsung dipindahkan ke dunia bawah dari atas langit. Apa ini nyata? Bam! Akhir kilas balik. Kembali kita pada waktu sekarang. Haha kau. Park Byung memegang tangan dan mulai membentuk sebuah gundukan bulat. Lalu di atasnya ia memasang ranting kecil. Seperti kue ulang tahun. Ia pun sambil berkata, "Selamat atas pembebasan tugasmu. Mari kita makan malam. Selamat untuk diriku. Selamat Tuan Park Byung." Kondisi Park Byung setelah 3 hari di dunia. Sersan Park dibebas tugaskan hari ini. Scene berpindah pada suasana pagi hari. Terlihat Park Byung yang sedang kelaparan. Ia pun berkata, "Aku merasa aku akan mati. Aku lapar, sampai aku memakan apapun yang kudapatkan. Itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Kenapa tidak ada apapun selain rumput di sini?" Para monster tidak mendekati Park Byung karena mereka merasakan aura pertarungan yang aneh. "Aku ingin hidupnya. Aku sangat lapar." Park Byung menangis. "Dewi, ini semua salahku. Tolong ampuni aku. Aku melampiaskan amarahku pada Dewi. Aku tidak ingin perlindungan apapun. Yang kubutuh hanya makanan, atau senjata sederhana agar aku bisa berburu." Dewi Parlia. Ia pun menangis sambil berkata, "Dewi, baiklah. Aku mengampuni kekasaranmu dan memberikanmu berkat," ucap Dewi. "Terima kasih. Dewi yang agung. Dewi Parlia yang cantik. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Dewi." Dewi pun memberi item-item tersebut. Itu adalah cangkul, kimchi dan gulungan kertas. Dewi berkata, "Melihat masa lalumu, aku memberikanmu benda dan bahan yang paling kau kenal. Aku memberikan semuanya padamu secara gratis. Rasa kenyang tambah 10, rasa tidak nyaman tambah 78. Dan sekopnya hanyalah sekop biasa. Tidak ada kegunaan lain. Jadi jangan memanggilku lagi," ucap Dewi. Akhirnya aku merasa lega. Kekeh. Park Byung tenggelam dalam pikirannya. Di suatu sudut hutan, terlihat ada 2 orang sedang menaiki kuda. 2 wanita itu pun turun dari kudanya. Salah satu dari mereka membuka maskernya. Sepertinya mereka berdua hendak masuk hutan. "Kapten Dore, belakangan ini ada rumor jika monster hutan sedang mengamuk. Dan akibatnya mereka menyebabkan kerusakan di desa terdekat," ucap wanita berbaju putih. Wanita berambut pink yang namanya Dora pun membalas, "Benarkah? Sudah hampir 50 tahun aku hidup dan baru kali ini aku melihat kejadian yang seperti ini. Aku sebenarnya tidak setua itu. Jadi bisa saja ada seekor makhluk mengerikan sudah muncul di hutan. Kami memerlukanmu untuk pergi menjelajahi hutan agar bisa mengetahui akar masalahnya," ucap wanita berbaju putih itu. "Baiklah, aku akan pergi. Kapten, ini sangat aneh. Karena sekitar hutan sangat sepi jadi penduduk bisa memasukinya tanpa masalah. Sulit dipercaya," ucap wanita berambut kuning.
Itu tulisan asing yang belum pernah kulihat sebelumnya, ucap Dora. Aku penasaran apa artinya. Ini bisa saja menjadi sesuatu yang merepotkan, ucap Dora. Dan tulisan ini, aku punya perasaan yang aneh, seperti benci dan dendam, seperti Eteu, ucap Dora sambil menyentuh tulisan tersebut. Nilari, ini tampak berbahaya. Apa kau ingin pulang? Ucap Dora. Apa kapten yang akan bertanggung? Jawab, balas Nilari. Namanya wanita berambut kuning. Dia anak yang baik. Hehehe. Aku punya orang yang kompeten. Ucap wanita berbaju putih. Dia terlalu percaya padaku, gumam Dora. Kapten Dora terkenal dengan pekerjaannya yang ceroboh berlawanan dengan kemampuannya. Apa katamu? Kita berdua kan setara. Oh tidak. Aku ini hanyalah bawahanmu saja, Kapten. Haha, kenapa kau melihatku seperti itu? Itu lebih baik daripada tidak patuh. Saat kita kembali, mereka yang tengah serius dalam obrolannya. Akhirnya Dora merasakan sesuatu yang aneh. Ia mulai memberi instruksi. Hitungan ketiga. Berlarilah secepat mungkin. Instruksi Dora dalam bahasa isyarat. Baiklah, ucap Nilari. 1, 2, 3. Itu tatapan yang sangat tidak menyenangkan. Aku harus membuat jarak di antara kami. Secepatnya. Ternyata yang menahan Dora itu Nilari. Apa yang kau lakukan? Ucap Dora. Hehehe. Nilari hanya tertawa. Ayo pergi. Cepat lari sebelum dia menyerang kita, ucap Dora. Kapten Dor, apa kau pikir aku tidak tahu? Balas Nilari. Kau berusaha kabur dari sini karena kau tidak mau melakukan misi ini kan? Kau pikir aku tidak akan tahu? Haha kau. Kali ini, kau tidak bisa kabur. Apa? Aku, dunia ini, lapar. Manusia. Ahar. Mereka berdua pun kaget. Lari. Park Byung bersiap dengan sekopnya. Apa dia mengikuti kami? Wus. Dia menghilang? Wus. Bab. Apa-apaan? Bagaimana bisa dia? Aku sangat bosan sampai aku mengendarai sekopku 5 jam sehari. Aku tahu skenario ini akan terjadi sebelumnya. Fantasi adalah, ya, fantasi. Park Byung berkata, si tokoh utama menjadi lebih kuat setelah menghadapi situasi hampir mati di hutan. Hei, gimana caranya pahlawan di dunia ini keluar dari hutan ini? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku akan sangat menghargai jika kau bisa mengajakku. Berkeliling. Terlihat semuanya berhenti sejenak. Dora mengeluarkan pedang kecil untuk melawan. Hei, Nilari, angkat senjatamu. Apa? Tulisan asing yang belum pernah kulihat, dan tatapan kejahatan yang terlihat seperti membenci segalanya yang ada di dunia ini. Persis seperti yang ketua katakan, sesuatu yang berbahaya muncul, gumam Dora. Makhluk itu tidak boleh dibiarkan keluar dari hutan ini. Monster yang belum pernah ada. Bahasa yang belum pernah kudengar, gumam Dora. Dan keberadaan mengerikan yang menyelimutiku. Kehadirannya masih tidak biasa. Tapi, aku merasakan kejahatan di dalam dirinya. Sekarang saatnya. Aku akan mengurusnya di sini, ucap Dora. Aku membuat kesalahan. Kupikir akhirnya aku bisa keluar dari hutan. Aku jadi terlalu bersemangat. Aku minta maaf dengan setulus hatiku. Kau berhenti menyerangku. Aku meletakkan senjataku. Dora bersiap menyerang. Memberikan aba-aba ke Nilari. Nilari, baiklah. Tidak bisakah kita membicarakan ini dulu? Kurasa dia akan menyerang sekarang. Bagaimana aku menjelaskannya? Jangan serang aku, gumam Park Byung. Mereka berdua berlari cepat untuk menyerang Park Byung. Park Byung tertawa licik dan bergumam, jika kau tidak mau mati,
Mereka berdua pun jatuh ke dalam lubang jebakan. Park Byung-jan, bagaimana dia bisa bertahan di situasi tragis ini sebagai manusia biasa? Alasannya adalah kemarahan. Park Byung-jang terbakar amarah pada saat ini. Di sisi lain, dia menjaga kepalanya tetap dingin. Sang sersan mulai memilah situasinya. Dia menemukan jejak binatang, lingkungan yang cocok untuk memasang jebakan, dan alat yang sangat efisien. Kepala Park Byung-jang mulai berputar cepat. Kapasitas otak maksimum. Akhirnya, dia menemukan kesimpulan terbaik, yaitu sebuah jebakan untuk mengamankan makanan, untuk memastikan keselamatan diri sendiri, untuk keluar dari hutan. Ini rencana yang sempurna. Mereka berdua pun akan jatuh ke bawah yang terdapat bambu-bambu runcing. Ini jebakan, ucap Dora. Park Byung pun berkata, aku membuat jebakan setiap hari. Tempat ini dipenuhi dengan jebakan. Dora pun berteriak, Nilari aku tahu, ucap Nilari. Nilari bersiap melakukan tebasan. Wus, tap-tap. Ai. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan menuju ke atas. Ya, mereka berdua berhasil menuju ke atas. Beraninya kau. Ya, ada pria yang berpikir dia bisa keluar dari jebakanku. Dan sebelum dia sadar, dia terperangkap jebakan lain. Win, Wus, Bam, Nilari. Dasar bajingan gila. Park Byung menyerang Dora sambil berkata, apa kau tahu kenapa perang Korea bisa pecah? Kau lengah. Iya. Dan pada akhirnya mereka tertangkap. Kepalaku sakit. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Aku tidak punya sisa tenaga di tubuhku. Tali apa ini? Ucap Dora. Pertama-tama, apa ada peluang untuk melarikan diri? Nilari. Apa Nilari baik-baik saja? Ucap Dora. Kau harus selamat, aku akan. Gumam Dora, ia mencoba membangunkan Nilari. Ia masih tertidur. Bangun, ucap Dora sambil mementokkan kepalanya ke Nilari. Ayah Nilari pun kaget. Kapten Dora. Akhirnya kau bangun juga, balas Dora. Apa dia menangkapmu juga? Celakalah kita. Apa maksudmu? Aku cuma lengah sekian detik. Ucap Dora. Kita akan mati karena kecerobohan kita. Lihat kita terikat semua. Kita akan mati. Balas Nilari. Kita tidak bisa kembali lagi. Kita selesai di sini. Aku akan bertemu denganmu di samping Dewi Parlia saat aku mati. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba Park Byung datang dan berkata, apa ini? Kalian berdua sudah bangun. Apa kalian berdua tidur nyenyak? Iya. Melihat dari reaksi mereka, kurasa kita tidak saling mengerti, ucap Park Byung. Nilari membalas, wow, sepertinya aku akan mati di sini. Tenanglah. Apa maksudmu tenang? Dia akan membunuh kita di sini, ucap Nilari. Dora pun berusaha menenangkannya. Tidak, dia akan membunuhmu lebih dulu jika dia ingin. Tenangkanlah dirimu. Lalu, kenapa dia membiarkan kita hidup? Apa yang akan dia lakukan? Itu, ucap Nilari yang panik. Berhenti. Perhatian. Aku terjebak di sini. Aku ingin keluar. Jadi aku butuh kerjasama kalian. Park Byung memeragakan bahasa isyarat agar mudah dipahami. Apa bahasa tubuh akan berguna di dunia ini? Aku tidak akan melakukannya. Kau iblis. Apa kau akan mengampuniku kalau aku bekerja sama? Ucap mereka berdua yang seperti tidak memahaminya. Sialan, Nilai, kau pengkhianat. Mati saja sana, aha. Aku tidak mau mati. Park Byung bergumam. Dia tidak akan bekerja sama untuk sementara waktu. Tap, Park Byung memegang dagu Dora. Serius deh, aku tidak berpikir untuk menggunakan cara ini.
Ku beritahu kau dulu kalau ini bukan cairan biasa. Aku membuatnya untuk mengerjai juniorku. Kenapa kau memakan itu tanpa saus? Pakai ini dan makanlah. Wow, terima kasih. Cook, ini saus ayam pedas yang baru. Aku belum menggunakannya karena aku tidak bisa menemukan ayam di sini. Ini ada di kantongku selama berhari-hari, Keke. Terlihat muka Dora menjadi aneh. Kapten Dora, ucap Nilari. Wah wah. Kapten Dora, sadarlah. Ucap Nilari. Jadi bagaimana? Kau akan bekerja sama untuk menunjukkan jalan keluarnya, benarkah? Ucap Park Byung.